Halo Sobat Bisnis, balik lagi di Ramalan Saham. Kondisi IHSG setelah lebaran harus memerah selama 3 hari berturut-turut. Pada perdagangan sesi Senin 9 Mei 2022, IHSG anjlok 4,42%. Penurunan bahkan terus terjadi selama 1 minggu penuh perdagangan awal Mei 2022 ini. Indeks harga saham gabungan alias IHSG kembali harus parkir di zona merah pada Jumat 13 Mei 2022, yaitu di posisi 6.597,993, melemah tipis 0,03% dari posisi pembukaan di sesi pertama. Pelemahan IHSG diperkirakan akibat 3 faktor, yaitu inflasi global, naiknya suku bunga The Fed, dan paparan PDB kuartal pertama tahun 2022. Nah, melihat tren pelemahan tersebut, apa tepat kalau sekarang IHSG sedang melalui periode sell in May and go away? Net foreign sale for all market periode 9 hingga 13 Mei 2022 adalah minus 9,11 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan periode mingguan tanggal 9 hingga 13 Mei 2022 mengalami penurunan sebesar 8,73% dan berada di angka 6.597,993. Berikut top gainers untuk periode 9 hingga 13 Mei 2022. PT Sumber Global Energi Tbk, PT Trisula Tekstil Industries Tbk, PT Trimitra Propertindo Tbk, PT Samudra Indonesia Tbk, dan PT SLJ Global Tbk. Berikut top losers untuk periode 9 hingga 13 Mei 2022. PT Bukalapak.com Tbk, PT Winner Nusantara Jaya Tbk, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, dan PT Merdeka Cooper Gold Tbk. Soal sell in May and go away sebenarnya adalah pepatah yang populer di bidang keuangan nih Sobat Bisnis. Istilah ini sendiri didasarkan dari underperformance histori saham selama periode 6 bulan dari bulan Mei hingga Oktober akhir atau awal November setelah Halloween. Pola historis ini dipopulerkan oleh Stock Traders Almanac yang menemukan bahwa berinvestasi di saham seperti yang diwakili oleh Dow Jones Industrial Average dari November hingga April dan beralih ke pendapatan tetap 6 bulan lainnya. Contohnya merujuk data statistik Stock Traders Almanac, Dow Jones Industrial Average mengalami kenaikan rata-rata hanya 0,3% selama periode Mei hingga Oktober sejak tahun 1950. Namun dalam waktu 2011 sampai 2022 terjadi pergeseran fenomena ini nih Sobat Bisnis. Lembaga penelitian Amerika Serikat LPL Research mencatat justru di periode Mei hingga Oktober dibandingkan periode November hingga April. Contohnya nih, di indeks S&P 500, indeks yang berisikan 500 perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar di Amerika. Pada periode Mei hingga Oktober 2011 hingga 2021, tercatat S&P 500 hanya 2 kali mengalami kontraksi, yaitu pada 2011 sebesar minus 8,1% dan 2015 sebesar 0,3%. Sisanya, indeks tersebut mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan. Bahkan angka tertinggi tercatat pada 2020. Peningkatan indeks S&P 500 menyentuh angka 12,3% di periode Mei hingga Oktober. Contoh lainnya nih, kita ambil di dalam negeri. Misalnya jika dilihat dari catatan bisnis sejak 2009, terjadi penurunan IHSG sebanyak 5 kali di bulan Mei tiap tahunnya. Nah, fenomena ini terjadi di bulan Mei tahun 2010, 2012, 2016, 2018, dan 2019. Sementara penurunan paling dalam terjadi pada Mei 2012, di mana IHSG terkoreksi 8,3%. Hanya saja, karena konsep ini dibangun di pasar modal Amerika Serikat, meski terkadang berdampak, tidak sepenuhnya bisa berhubungan ya Sobat Bisnis dengan kondisi pasar modal di Indonesia. Karena ada beberapa faktor nih, yang membuat hal ini tidak sepenuhnya bisa terjadi di Indonesia.
Faktor tersebut adalah seperti waktu operasional pasar modal yang berbeda antar pasar modal negara lain. Misal nih, seperti di Indonesia, saat Lebaran kemarin, Bursa Efek Indonesia libur beroperasi. Sementara, Bursa Efek negara lain tetap berjalan. Faktor lain adalah sentimen di setiap negara. Nah, sentimen ini sendiri terbagi dua, yaitu sentimen dalam negeri maupun sentimen luar negeri. Sentimen dalam negeri sendiri adalah isu atau kebijakan nasional yang bisa mempengaruhi pasar modal. Nah, pengaruh itu bisa berupa aksi korporasi oleh emiten, ataupun isu tentang kinerja atau insiden yang dialami oleh emiten, hingga kebijakan pemerintah juga bisa berpengaruh sobat bisnis. Sementara, faktor sentimen eksternal biasanya terjadi karena aksi dari pemerintahan dunia yang berpengaruh ke kondisi pasar. Sejauh ini, ada beberapa yang kita ketahui seringkali mempengaruhi pergerakan pasar modal dalam negeri. Di antaranya yaitu ada dampak perubahan suku bunga Amerika Serikat dan belum usainya perang Rusia-Ukraina ternyata juga berpengaruh. Khusus pelemahan IHSG yang terjadi pasca Lebaran kemarin nih sobat bisnis, berdasarkan kumpulan berita Bisniscom yang dihimpun, pelemahan IHSG pada Mei ini yang dipengaruhi oleh sentimen yang berbeda dengan bursa lainnya. Misalnya, terkait rilis PDB dan inflasi kuartal pertama tahun 2022. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2022 mencapai 5,01% secara tahunan atau year on year. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada kuartal pertama tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 4.513 triliun rupiah. Sementara berdasarkan harga konstan mencapai 2.819,6 triliun rupiah. Tim riset Philips Sekuritas dalam kajiannya menyebut sentimen investor masih tertekan oleh kekhawatiran seputar inflasi, kenaikan suku bunga, dan kemungkinan terjadinya resesi ekonomi. Saat Lebaran kemarin, ada beberapa hal yang terjadi. Salah satunya adalah keputusan The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga acuan mereka sebesar 50 basis poin ke level 1%. Nah, beberapa analis menyebut nih sobat bisnis, kalau melemahnya IHSG, salah satunya disebabkan oleh sentimen The Fed. Sebut saja investment analis Stockbit Henrico Gani. Dia mengungkapkan saat ini IHSG masih dalam fase uptrend, sehingga potensi penguatan masih sangat mungkin terjadi. Namun, tekanan dari sentimen global mungkin membuat IHSG terkonsolidasi terbatas ya sobat bisnis. Selain IHSG, indeks seperti Nasdaq dan Dow Jones juga mengalami tekanan sobat bisnis. Hal ini juga menjadi sentimen bagi IHSG dan bursa di Asia Pasifik di perdagangan minggu yang tercatat tertekan. Analis OCBC Sekuritas Henry Andrian menjelaskan, saham-saham di Asia Pasifik terlihat bersiap untuk memulai lebih rendah pada hari Selasa, menyusul kerugian besar pada perdagangan 10 Mei 2022 di Wall Street yang membuat Nasdaq Composite turun lebih dari 4%. Kondisi pasar modal saat ini sedang merah ya sobat bisnis. Banyak yang bilang sekarang saatnya serok bawah. Apalagi banyak emiten-emiten dengan kapitalisasi besar lagi diskon nih. Itu tadi ulasan singkat tentang pasar modal di bulan Mei 2022 ini. Nah, sobat bisnis bisa melihat kan bahwa pergerakan di pasar modal banyak yang mempengaruhi tidak serta-merta karena satu hal doang. Ingat ya sobat bisnis, sebelum berinvestasi, perbanyak literasi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi. Perhatian! Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Terlebih lagi, konten ini tidak bermaksud untuk menggiring Anda untuk berinvestasi pada salah satu emiten. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi.